Jika kalian menonton balapan 4 roda terbuka sekarang, pasti kalian menyadari device yang ada di atas helm atau kepala para pembalap. Ini adalah halo, dan ini merupakan safety device yang digunakan oleh FIA untuk balapan 4 roda terbuka seperti Formula 1, Formula E, Formula 2, Formula 3, dan lain-lain. Halo adalah struktur yang terbuat dari titanium untuk melindungi kepala pengemudi dari materi yang berterbangan saat kecelakaan, dan terdapat sebuah tiang menopang halo tepat di depan pandangan pembalap. Piranti ini didesain untuk mencegah objek besar menghantam kepala pembalap seperti roda, mobil yang terbang, dan pembatas sirkuit saat kecelakaan. Setidaknya kejadian Jules Bianchi pada Suzuka 2014 yang menderita cedera kepala berat bisa diminimalkan oleh halo ini. Jadi bagaimana sejarah halo? Awal mula penggunaan halo berdasarkan hasil riset FIA dari struktur mobil single-seaters. Mercedes-Benz mengajukan konsep halo ini tahun 2015 silam dengan bahan besi pada saat itu. Prototipe halo diuji dengan melontarkan ban mobil seberat 20 kg dengan kecepatan 225 km per jam. Hasilnya positif dan ampuh melindungi kepala pembalap. Ferrari kemudian menguji halo berbahan karbon pada tes pramusim 2016 di Barcelona. Lalu halo berbahan titanium dikenalkan saat seri Austria 2016, yang dimana diklaim lebih kuat dan ringan. Bentuk halo pun lebih lebar untuk meningkatkan area penglihatan pembalap dan mengantisipasi kepala pembalap terbentur halo. Hasil uji benturan terakhir dilakukan pada tahun 2017, yang difokuskan untuk menguji kekuatan halo yang sebenarnya. Halo dilempari dan dibenturkan dari berbagai arah, termasuk dari atas. Sebenarnya saat itu ada safety device yang ingin diuji oleh FIA selain halo, yaitu aeroscreen. Namun saat itu tidak lolos karena beberapa faktor seperti Sebastian Vettel yang pernah menguji pada Silverstone 2017 yang pada akhirnya dia merasa pusing, dan beberapa faktor lainnya, dan halo lah yang lulus dan akan digunakan pada tahun 2018. Lalu, bagaimana opini publik mengenai ini? Edan. Kacaunya sih. Para fans sangat menentang halo pada saat itu karena beberapa hal. Pertama, mobil F1 terlihat menjadi seperti flip-flop atau sandal, dan meme pun di mana-mana ya muncul karena hal ini. Dan kedua, para fans bertanyakan jika mobil mengalami kebakaran atau kecelakaan lah contohnya, pembalap akan semakin sulit untuk bergegas keluar karena adanya halo ini. Karena tanpa halo saja mereka sudah sedikit kesulitan, bagaimana dengan adanya halo? Lalu kamera onboard itu juga terlihat kurang menarik karena adanya halo ini. Dan yang paling penting, apakah halo ini menghalangi visibilitas para pembalap? Setelah semua opini-opini tersebut, FIA menegaskan bahwa halo ini akan melindungi pembalap sebesar 17%. Visibilitas juga seharusnya tidak jadi masalah. Lalu bagaimana opini para pembalap? Sebagian setuju dan sebagian tidak. Namun sudah resmi bahwa halo akan digunakan mulai pada tahun 2018. Lalu bagaimana efeknya sejauh ini? Bisa dibilang sangat-sangat memuaskan. Kecelakaan Spa 2018, contohnya nih, di mana mobil McLaren Fernando Alonso terseruduk oleh Renault Nico Hülkenberg yang saat itu sepertinya mengalami masalah rem ya, dan membuat mobil Alonso ngebentur dan terbang di atas mobil Charles Leclerc. Dan ternyata halo yang berada pada mobil Charles Leclerc itu melindunginya ketika mobil Fernando berada di atas kepalanya, sehingga Charles aman dari cedera serius. Dan para fans mulai menilai bahwa halo merupakan keputusan yang mungkin sebenarnya benar dan emang harus gitu dari FIA gitu kan. Dan walaupun masih ada beberapa fans yang berdebat bahwa halo itu mungkin masih belum bisa dianggap dapat meningkatkan keselamatan, bla bla bla, dan ya gitulah, namanya juga publik, pasti banyak lah yang masih memiliki keraguan gitu. Lalu, kejadian fatal di F2 Belgia 2019. Waktu itu Antoine Hubert meninggal karena impact yang besar, dan ini bukan salah halo, ini emang karena impact-nya itu sudah besar dan tubuh manusia tuh memang ada batasnya. Tetapi yang akan kita perhatikan di sini itu ketika halo melindungi pembalap Prema Racing dan pembalap kebangsaan kita Sean Gelael dari debris kecelakaan tersebut. Lagi-lagi, jika tidak ada halo, apa yang akan kira-kira terjadi kepada Sean saat itu? Tidak ada yang tahu. Namun yang penting, akhirnya Sean pun selamat dari debris itu. Lalu kecelakaan Spa 2020, di mana Antonio Giovinazzi menabrak tembok dan salah satu bannya lepas dan bergulir ke trek, yang dimana saat itu sangat bahaya. Dan ban itu mengenai mobil Williams George Russell. Lagi-lagi, halo melindungi George dari ban tersebut dan debris dari mobil Antonio tentunya. Akhirnya dua pembalap selamat.
Dan yang paling besar ialah ketika Bahrain 2020. Kecelakaan fatal khas Romain Grosjean yang menabrak tembok dengan kecepatan tinggi, mobilnya kebelah menjadi dua dan terbakar seperti yang kita tahu. Di kecelakaan ini mobil Romain benar-benar nembus tembok, dan berkat halo, kepala Romain terlindungi dari tembok tersebut. Walaupun Romain juga harus lolos dari api yang besar juga saat itu, tapi jika bukan karena halo yang melindungi kepala Romain waktu itu, mungkin Romain sudah cedera parah duluan, dan lebih fatal lagi, yang mungkin saja meninggal karena tidak menyadarkan diri akibat benturan dan api yang besar. Disinilah mungkin perdebatan mengenai halo dapat dikatakan sudah berakhir, dan para fans, pembalap, tim, dan lain-lain juga mungkin sudah bersyukur dan berterima kasih kepada FIA karena telah mengenalkan safety device halo ini. Dimana dulunya dihujat, sekarang disayangi. Begitulah halo. Selain keselamatan, halo juga digunakan sebagai onboard grafis oleh Liberty Media agar dapat memperindah sekaligus memberikan info sekilas dalam onboard tersebut, seperti kecepatannya berapa, acceleration, brake, dan lain-lain. Sampai saat ini, halo terus membuktikan mengapa hal ini diperkenalkan dan digunakan sebagai safety device balapan. Dan semoga saja halo dapat terus menyelamatkan pembalap dari cedera serius dan meminimalkan bahaya dalam balapan. Thank you, halo. Sekian dari video ini, mohon maaf jika ada beberapa kesalahan atau mungkin salah info. Kritik dan saran sangat dipersilakan di komen dengan kalimat yang baik dan sopan ya. Dan thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.